Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan video mempersiapkan tempat tidur pasca bedah atau sering dikenal dengan sebutan eighted bed. Tempat tidur pasca bedah ini disiapkan untuk pasien-pasien setelah pulang dari ruang operasi, sehingga pasien dapat menjalankan pemulihan pasca operasi di ruang perawatan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan dalam pemeriksaan atau persiapan tempat tidur pasca bedah adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah spray atau dikenal dengan istilah laken. Kemudian selanjutnya perlak, lalu stik laken atau spray kecil. Kemudian boven laken ini fungsinya adalah untuk mengalasi dari selimut. Barangkali ada pasien yang memang alergi terhadap selimut dengan bahan wool. Lalu selanjutnya kita siapkan juga selimut. Kemudian kita siapkan perlak untuk disimpan di area kepala pasien. Lalu handuk. Kemudian selimut yang kedua. Lalu di sini juga kita siapkan buli-buli panas atau kita biasa sebut dengan WWZ ya. Lalu di sini ada termometer untuk mengukur suhu air. Kemudian di sini ada baskom yang diisi oleh air panas. Dan kita ukur suhunya menggunakan termometer. Di sini suhunya kurang lebih berkisar 40 derajat Celcius. Dan nanti untuk air hangat ini dimasukkan ke dalam buli-buli panas ini dengan cara airnya dimasukkan ke dalam buli-buli panas, lalu sebelum ditutup kita keluarkan udaranya terlebih dahulu, lalu kita ditutup rapat dan kita cek apakah buli-buli panas ini mengalami kebocoran atau tidak dengan cara dibalikan seperti ini, dan kita lihat apakah ada rembesan-rembesan air yang keluar dari buli-buli panas ini. Kemudian setelah alat selesai disiapkan, perawat tidak lupa mencuci tangan 6 langkah, kemudian memakai sarung tangan. Pemasangan tempat tidur pasca bedah ini sangat efektif apabila dilakukan oleh 2 orang supaya lebih cepat pemasangannya, kemudian lebih rapi. Dan dalam hal ini saya dibantu oleh laboran di Akper Rumah Sakit Pusira. Yang harus kita pasang pertama kali adalah spray atau laken. Posisi spray atau laken ujungnya ini berada di garis tengah kasur, supaya ketika dibuka nanti letak spray ini tepat berada di tengah kasur. Selanjutnya, ujung-ujung spray kita masukkan ke dalam kasur, ke bawahnya. Selanjutnya, kita bentuk sudut supaya lipatan ujung kasur menjadi rapi. Dan setelah rapi seperti ini dimasukkan ke bawah kasur. Ini dilakukan untuk keempat sudut kasur. Selanjutnya kita pasang perlak atau kain pengalas. Setelah perlak terpasang, kita memasang stik laken atau spray kecil untuk mengalasi
perlak ini. Ya, kita pasang stick laker tepat di atas dari perlak. Selanjutnya, stick laker ini dimasukkan bersamaan dengan perlak ke bawah tempat tidur. Selanjutnya kita pasang boven laken. Boven ini kita tempatkan di pas perbatasan dari stick laken. Lalu bagian bawahnya dimasukkan ke dalam tempat tidur, ke bawah tempat tidur, dan kita bentuk sudut kembali. Selanjutnya kita memasang selimut yang pertama. Ujung selimut kita masukkan ke bawah kasur. Kemudian selimut yang atas kita tarik, lalu boven laken kita lipat sesuai dengan ujung dari selimut. Kemudian ujungnya kita bentuk segitiga. Setelah selesai, kita pasang WWZ ini di bagian kaki pasien. Jadi bentuknya seperti ini, supaya nanti ketika pasien tertidur, bagian kakinya akan menjadi hangat. Ya, kita masukkan ke bawah selimut. Selanjutnya kita pasang perlak pengalas yang berada di kepala pasien. Nah, selanjutnya kita pasang handuk untuk mengalasi kepala pasien. Handuk ini kita bentangkan. Yang terakhir kita pasangkan selimut kembali untuk menghindari hipotermi pada pasien. Seperti biasa, ujungnya kita masukkan ke bawah kasur. Kemudian bagian kakinya kita bentuk segitiga kembali. Masukkan ke bawah kasur dan kita rapikan. Selesai terpasang, kita ambil kembali WWZ-nya dan kita simpan. Dan untuk tempat tidur pasca bedah sudah siap untuk ditempati oleh pasien. Baik, sekian untuk video persiapan tempat tidur pasca bedah atau eterbed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.